Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, banyak kejadian di luar nalar manusia yang terjadi di dunia ini, termasuk salah satu kisah nyata yang terjadi di negara Turki, yaitu kisah tentang sebuah makam yang pindah dengan sendirinya dari Turki ke Madinah. Diceritakan bahwa pemilik makam ini ialah seorang yang mulia yang sangat mencintai Al-Quran. Pada suatu ketika, Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani bercerita, ketika itu ada seorang tua di Turki yang sangat gemar membaca Al-Quran. Dari masa muda beliau sangat suka membaca Quran hingga di masa tuanya beliau masih gemar membaca Al-Quran. Akan tetapi saat memasuki usia tua, beliau mengalami kesulitan membaca disebabkan kemampuan matanya yang sudah tidak seperti dulu lagi. Karena hal itulah beliau menulis Al-Quran dengan tangannya sendiri dan dengan huruf yang lebih besar agar ia bisa membaca Al-Quran dengan jelas tanpa kesulitan sedikit pun. Pada akhirnya selesailah Al-Quran hasil tulisan tangannya sendiri dan setiap hari beliau membaca dan membawa Al-Quran itu kemanapun ia pergi. Namun suatu saat ketika dia akan wafat, ia pun berpesan kepada anaknya, nanti jika ia meninggal maka hendaklah Al-Quran yang sudah dibuat dengan tulisan tangannya sendiri itu diikut sertakan ke dalam kubur dengan jasadnya. Hingga tak lama kemudian ia pun meninggal dunia dan anaknya pun melaksanakan wasiat ayahnya untuk memasukkan Al-Quran tersebut ke dalam kubur ayahnya bersama jasadnya ketika pemakamannya. 1 tahun berlalu setelah ayahnya meninggal dunia, anaknya pun menunaikan ibadah haji. Dan ketika anaknya berada di Madinah, anaknya berjalan-jalan ke tempat perbelanjaan. Dan ia memasuki sebuah toko kitab dan kaligrafi di Madinah. Namun betapa terkejut anaknya saat melihat Al-Quran yang ditulis ayahnya ada di toko tersebut. Maka ia pun langsung bertanya kepada penjaga toko itu sambil menunjukkan Al-Quran itu kepada penjaga toko. Dari manakah Al-Quran ini didapat? Penjaga toko itu pun menjawab, saya mendapatkan Al-Quran ini dari seorang penggali kubur. Si anak tersebut bertanya lagi, bolehkah kamu mempertemukanku dengan penggali kubur tersebut? Kemudian penjaga toko itu pun segera mempertemukannya dengan penggali kubur tersebut. Sesudah bertemu dengan penggali kubur itu, si anak pun bertanya kepada penggali kubur, bagaimanakah kamu mendapatkan Al-Quran ini, sambil menunjukkan Al-Quran tulisan tangan ayahnya kepada penggali kubur itu. Kemudian penggali kubur itu menjawab, ketika saya menggali kubur untuk seseorang di Baqi atau pemakaman di Madinah, saya melihat sebuah jasad masih elok dan di samping jasad tersebut ada sebuah Al-Quran tulisan tangan sama persis dengan yang ada di tanganmu. Setelah itu saya pun mengambilnya dan menyimpannya dan suatu hari saya perlukan uang dan akhirnya saya pun menjual Al-Quran tersebut ke sebuah toko. Lalu si anak tersebut berkata kepada penggali kubur, bisakah Anda menunjukkan kepada saya di mana letak makam saat Anda menemukan Al-Quran ini? Dan jika boleh, tolong galikan makam tersebut untuk saya sekali saja, sebab saya ingin melihat orang yang ada di dalam makam tersebut. Penggali kubur itu pun bersedia membantu si anak tersebut dan berkata, insya Allah saya akan lakukan jika itu yang Anda minta. Tak tunggu waktu lama, mereka pun langsung bergegas ke makam tersebut. Sesudah penggalian dilakukan oleh si penggali kubur, akhirnya tampaklah ternyata benar jasad ayahnya yang berada di dalam kubur tersebut. Dan jasadnya masih dalam keadaan utuh. Anak itu pun menangis ketika melihat jasad ayahnya tersebut dan kagum dengan keajaiban tersebut. Padahal dia melihat sendiri bahwa pemakaman ayahnya berada di Turki dan bagaimana bisa makam ayahnya tersebut bisa berada di Madinah. Berkenaan dengan hal ini, Said Muhammad bin Alawi berkata, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, baik di dunia, di alam kubur maupun di akhirat nanti. Sebab orang yang di dalam kubur tersebut sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik secara zahir maupun secara batin.
Tiada yang mustahil bagi Allah, apapun bisa terjadi atas kehendaknya. Orang yang meninggal tersebut adalah orang yang mulia sehingga Allah kumpulkan beliau dengan orang-orang yang mulia juga. Wallahu a'lam bishawab.